Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan materi yaitu bab 3 tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Oke, sebelum nanti kalian melanjutkan melihat materi, silakan kalian like, subscribe, dan komen karena gratis. Oke, saya hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Bab 3 ini nanti sampai peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu latar belakang Perang Dingin. Jadi, kalian harus tahu apa sih itu Perang Dingin, kemudian perkembangan Perang Dingin itu bagaimana. Perang Dingin itu terjadi tahun berapa, pengertian Perang Dingin itu apa. Nah, di sini latar belakang terjadinya Perang Dingin. Yang pertama itu karena adanya perbedaan pandangan tentang pembagian wilayah. Perbedaan pandangan pembagian wilayah ini yaitu wilayah Jerman, wilayah Eropa yang dibagi menjadi Eropa Barat dan Eropa Timur. Kemudian yang kedua itu ada perbedaan paham. Jadi kalian harus tahu juga Perang Dingin itu antara siapa dengan siapa. Nah, Perang Dingin itu adalah antara dua negara yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Di mana Amerika Serikat ini berpaham liberalisme. Nah, kemudian Uni Soviet ini adalah pahamnya adalah komunisme. Nah, Amerika menginginkan wilayah Eropa bagian barat itu adalah negaranya menganut paham demokratisasi dan liberalisme, sedangkan Uni Soviet menginginkan wilayah Eropa bagian timur itu atau wilayah Eropa bagian timur yang menjadi bawahan dari Uni Soviet ini memiliki paham atau ideologi komunisme. Nah, itu perbedaan ini yang menyebabkan nanti terjadinya atau pecahnya Perang Dingin. Lalu yang ketiga itu adalah keinginan untuk berkuasa. Jadi setelah Perang Dunia II itu melahirkan dua negara superpower atau adikuasa yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di mana kedua negara ini itu selalu ingin menjadi penguasa di dunia ini. Yaitu diantaranya baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Nah, ini ya Perang Dingin. Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau pengertian dari Perang Dingin sendiri, Perang Dingin merupakan sebutan bagi sebuah periode terjadinya konflik, ketegangan, dan kompetensi antara Amerika Serikat beserta sekutunya, yaitu Blok Barat, dan Uni Soviet beserta sekutunya, yaitu Blok Timur, yang terjadi pada tahun 1947 sampai 1991. Ya, itu ya pengertian dari Perang Dingin. Kalian harus ingat kapan terjadinya Perang Dingin, yaitu 1947 sampai 1991. Dan apa sih itu Perang Dingin sebenarnya? Yaitu tadi, Perang Dingin merupakan sebutan bagi sebuah periode terjadinya konflik, ketegangan, dan kompetensi antara Amerika Serikat beserta sekutunya yaitu Blok Barat dan Uni Soviet beserta sekutunya yaitu Blok Timur yang terjadi tahun 1947 sampai 1991. Untuk perkembangan Perang Dingin sendiri, di sini yang pertama itu adalah perebutan daerah pengaruh. Jadi Amerika dan Uni Soviet itu saling berusaha memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Kedua negara tersebut menunjukkan kekuatan untuk memperluas pengaruhnya. Berbagai bantuan diberikan agar negara berkembang ini bersedia menjadi sekutu Amerika Serikat atau juga Uni Soviet. Usaha tersebut dilakukan hingga ke luar kawasan wilayah Eropa. Salah satunya adalah wilayah Asia. Nah, ini menarik sekali ya. Kenapa kok sampai wilayah Asia juga menjadi tempat ajang perebutan pengaruh? Nah, kenapa di sini? Karena benua Asia merupakan wilayah padat penduduk dengan kekayaan melimpah. Selain itu, negara-negara di kawasan
Asia ini mayoritas merupakan negara yang baru merdeka, sehingga menjadi sasaran utama untuk memperluas pengaruh. Kalian harus tahu ya, jadi perang dingin itu tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi di wilayah kawasan Asia ini juga sangat menjadi sasaran empuk bagi para negara-negara adik kuasa ini. Kenapa? Karena tadi selain banyak SDM, SDA di wilayah benua Asia, di wilayah ini juga banyak sekali negara-negara berkembang atau negara yang baru merdeka. Kalau kita ingin menanamkan pengaruh, pastinya kita mencari negara yang baru merdeka, sehingga mereka itu gampang untuk dipengaruhi. Nah, salah satunya nanti ada Indonesia juga. Nah, kalian bisa mempelajarinya lagi. Lanjut. Nah, negara-negara di Asia mana saja yang menjadi ajang perebutan antara Amerika dan Uni Soviet? Nah, ini ya. Yang pertama itu ada Tiongkok, Korea, Vietnam, Kuba, dan Afghanistan. Di sini kalau di Indonesia itu tidak secara konflik perang ya, untuk memperebutkan wilayah atau memperebutkan pengaruh antara Amerika dan Uni Soviet, tapi kalau di beberapa negara ini itu ada campur tangan mereka dan akhirnya menyebabkan mereka ini terpecah. Nah, yang pertama itu ada Tiongkok. Tiongkok itu wilayah yang sangat luas, kemudian dia dipimpin oleh golongan petani ya tadinya. Lalu ada sosok tokoh komunis yaitu Mao Zedong yang memimpin revolusi, yang kemudian Tiongkok ini ideologinya adalah komunis. Lalu ada Korea, di mana kita tahu sekarang Korea itu ada Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, Korea Utara dan Korea Selatan ini adalah akibat dari adanya perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Jadi dulu sekali, jauh sebelum Amerika Serikat dan Uni Soviet merebutkan pengaruh di wilayah Asia, Korea ini, semenanjung Korea itu adalah wilayah kekuasaannya Jepang. Nah, kemudian di situ Korea akhirnya terpecah. Yang utara itu dikuasai oleh Uni Soviet, dipengaruhi oleh Uni Soviet. Kemudian yang selatan dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, kenapa kok tidak lagi dikuasai oleh Jepang? Karena pada waktu itu Jepang ini sudah kalah dalam perang Asia Timur Raya melawan Amerika. Sehingga mau tidak mau wilayah kekuasaannya itu akan diambil alih. Nah, ketika Korea ini sudah terpecah, pasti kalau yang kalian suka lihat drama-drama historinya Korea, itu pasti nanti ada perang Korea gitu kan. Kemudian Korea bersatu, ya dulu memang Korea itu pernah bersatu, tapi akhirnya Korea memutuskan untuk tetap menjadi sendiri-sendiri. Lalu juga ada Vietnam. Nah, di sini juga Vietnam itu terpecah, ada dua kubu, Vietnam Selatan, Vietnam Utara, sama seperti Korea. Tetapi pada akhirnya untuk Vietnam ini mereka menjadi satu, melebur lagi ketika wilayah Vietnam, perang Vietnam ini dimenangkan oleh Vietnam Selatan. Nah, lalu tidak ada lagi Vietnam Utara. Nah, sekarang kita lebih mengenalnya Vietnam, wilayah Vietnam. Nah, dalam negara Vietnam ini, Indonesia juga ikut berperan nanti, yaitu dalam GNB, Gerakan Non-Blok. Dan perannya itu supaya menghentikan peperangan gitu. Bagaimana caranya Amerika Serikat dan Uni Soviet itu tidak terus-menerus membuat kekacauan. Lalu juga ada di Kuba, lalu di Afghanistan. Afghanistan ini di wilayah India. Jadi nanti ada India itu kan mayoritas agamanya Hindu. Nah, kemudian ada juga ternyata yang beragama Islam. Nah, nanti ini yang berkonflik dan membuat negara sendiri. Lalu yang kedua itu muncul sistem aliansi. Jadi dalam perkembangan perang dingin, selain perebutan pengaruh, mencoba untuk menanamkan ideologi komunis dan juga liberalisme, di sini juga muncul sistem aliansi. Nah, sistem aliansi ini adalah sebuah komunitas atau organisasi untuk menaungi negara-negara yang bergabung dalam blok barat maupun blok timur. Jadi untuk memperkuat mereka. Nah, keadaan tersebut ini menyebabkan munculnya aliansi-aliansi politik.
Sistem aliansi dibentuk oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk memperkuat pertahanan mereka. Nah, aliansi yang terbentuk pada masa Perang Dingin ini terbagi menjadi dua, yaitu aliansi komunis dan juga aliansi liberal. Oke, aliansi komunisnya itu ada Kominform atau Communist Information Bureau dan juga ada Pakta Warsawa. Sedangkan aliansi liberal itu ada NATO, North Atlantic Treaty Organization, lalu ada ANZUS, Australia, New Zealand, and United States Security, dan yang terakhir ada SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization. Yang ketiga, ini adalah persaingan persenjataan. Pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, untuk persaingan persenjataan ini sudah tidak lagi sudah tidak lagi tabu ya, karena pada masa Perang Dunia I sudah jelas kita adalah perang persenjataan. Perang Dunia II itu sudah ditambah kemajuan lagi perangnya. Nah, jadi persaingan antara Amerika dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin ini memicu keduanya menciptakan teknologi lebih canggih lagi. Pada Perang Dunia II, Amerika Serikat ini berhasil menciptakan yang namanya bom atom. Kemudian, Uni Soviet tidak mau kalah. Dia segera mengikuti pesaingnya dengan melanjutkan uji coba peledakan bom atom, yaitu pada tahun 1949. Dalam perkembangannya, kedua negara ini selalu mengembangkan teknologi persenjataan yang lebih canggih. Jadi tidak hanya untuk pengembangan bom atom, setelah Amerika Serikat berhasil menciptakan bom atom, dia berusaha lagi menciptakan yang namanya bom hidrogen. Kemudian untuk Uni Soviet, dia juga tidak mau kalah. Dia juga mengembangkan bom hidrogen juga seperti Amerika Serikat. Jadi saling bersaing, tidak mau kalah. Dan yang keempat itu adalah spionase. Jadi kedua negara yang berperang ini, yang berselisih, berkonflik, ini menciptakan yang namanya spionase. Jadi pada masa Perang Dingin, spionase ini digunakan untuk memantau perkembangan kekuatan lawan. Kegiatan spionase Uni Soviet dilakukan melalui organisasi yang bernama Komitet Государственной Безопасности atau KGB. Adapun lembaga spionase Amerika Serikat ini bernama Central Intelligence Agency atau CIA. Dalam kegiatan spionase, agen ini bertugas mencari keterangan mengenai negara-negara asing tertentu yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Ya, ini spionasenya sudah tidak lagi tabu ya, kalian sudah sering sekali mendengar spionase seperti CIA dan KGB. Nah, setelah Perang Dingin ini berlangsung lama, yaitu tadi dari tahun 1947 sampai 1991, otomatis membuat banyak sekali korban jiwa, kemudian kerusakan dan lain sebagainya, sehingga di sini kita perlu mengadakan adanya upaya meredakan Perang Dingin. Nah, sebenarnya upaya meredakan Perang Dingin sendiri itu sudah dari sejak 1970-an. Ketegangan dalam Perang Dingin itu mulai berkurang. Amerika Serikat dan Uni Soviet itu mulai menyadari bahwa peperangan menggunakan senjata mutakhir ini akan menghancurkan peradaban manusia dan memicu terjadinya Perang Dunia III. Nah, oleh karena itu, kedua negara adidaya menghentikan ketegangan antar negara atau detente. Nah, detente ini dilakukan melalui perundingan dan perjanjian dengan tujuan meningkatkan perdamaian dan meredam meluasnya Perang Dingin. Nah, upaya apa saja yang dilakukan untuk meredakan Perang Dingin? Di antaranya, yang pertama, itu upaya dari negara-negara berkembang. Nah, negara-negara berkembang ini mereka bersatu untuk mencegah terjadinya perang yang lebih besar. Karena kalau persaingan antar blok barat dan blok timur itu lebih lama lagi, lebih intens lagi, maka akan memunculkan kekhawatiran negara-negara berkembang dan negara yang baru merdeka, dan juga bisa menimbulkan dampak besar bagi dunia. Nah, negara berkembang ini
meredam Perang Dingin dengan tidak memihak salah satu blok. Nah, usaha tersebut diperkuat dengan dibentuknya organisasi yang bersifat netral, yaitu Gerakan Non-Blok atau GNB. Salah satu pelopor dari adanya Gerakan Non-Blok atau GNB itu adalah Insinyur Soekarno dari Indonesia. Lalu selanjutnya ada juga upaya dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya untuk meredam ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini dilakukan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, di mana pada 1968 Dewan Keamanan PBB ini mengeluarkan resolusi nomor 25 yang memuat seruan kepada negara-negara penghasil nuklir untuk membantu negara-negara yang menjadi korban serangan nuklir. Lalu yang ketiga itu ada usaha antar negara. Jadi tiap-tiap negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Perang Dingin ini menginginkan adanya perdamaian. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketegangan dilakukan melalui hubungan bilateral kerjasama. Dan ini pada akhirnya ya, nomor 4, akhir dari Perang Dingin. Jadi Perang Dingin itu berakhir ketika Uni Soviet runtuh. Berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan runtuhnya negara Uni Soviet. Nah, keruntuhan Uni Soviet ini dipicu permasalahan ekonomi sejak 1970-an. Permasalahan muncul karena ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit pemerintah, korupsi di kalangan partai, dan anggaran belanja yang defisit, serta ketertinggalan teknologi dan peralatan industri yang mengakibatkan kapasitas produksi makanan menurun. Nah, kalian nggak usah bertanya-tanya, kenapa kok negara Uni Soviet bisa mengalami ketertinggalan teknologi dan peralatan industri. Jadi, ideologi yang dianut oleh Uni Soviet yaitu komunisme itu mereka membuat diri mereka itu tertutup ya. Mereka tidak bebas mengambil dari orang lain atau ilmu pengetahuan orang lain, sehingga di sini negara mereka akan mengalami ketertinggalan teknologi. Nah, lalu kondisi politik dan ekonomi yang semakin memburuk ini mendorong pemimpin Uni Soviet yaitu Mikhail Gorbachev untuk melakukan perubahan. Nah, ini adalah salah satu penyebab tadi ya, penyebab Perang Dingin berakhir itu adalah runtuhnya Uni Soviet. Sedangkan apa sih yang menyebabkan Uni Soviet runtuh? Ini karena ketidakpuasan kelas menengah, kelompok elit, sampai dengan produksi makanan menurun. Ini yang menyebabkan Uni Soviet runtuh. Ditambah lagi nih pembaruan oleh Mikhail Gorbachev. Ini yang menyebabkan Uni Soviet mengalami kemunduran dan runtuh. Apa sih pembaruan dari Mikhail Gorbachev kok membuat Uni Soviet mulai runtuh? Nah, pembaruannya itu adalah perestroika dan glasnost. Untuk pengertiannya sendiri, perestroika merupakan penataan kembali yang sudah rusak, sedangkan glasnost merupakan demokrasi melalui keterbukaan politik. Nah, jadi pembaruan yang dibawa oleh Mikhail Gorbachev ini itu sangat berbeda jauh dari ideologi Uni Soviet sendiri, sehingga ketika pembaruan ini diserukan dan diterapkan kebijakannya Mikhail Gorbachev itu memicu Jerman untuk kembali bersatu, yaitu ditandai dengan tahun 1989 di mana tembok Berlin yang membatasi wilayah Jerman Barat dan Jerman Timur ini dirobohkan. Nah, ketika runtuhnya tembok Berlin ini menjadi penanda bersatunya rakyat Jerman. Nah, jadi itulah yang menyebabkan nanti kebijakan Mikhail Gorbachev juga memunculkan atau mengakibatkan munculnya keinginan negara-negara satelit Uni Soviet atau negara-negara yang lainnya itu untuk membebaskan diri dari kekuasaan Uni Soviet. Nah, ini adalah gambar dari pembangunan tembok Berlin. Nah, jadi Jerman ini dibatasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang lebih maju jelas Jerman Barat karena dikuasai oleh Amerika Serikat. Sedangkan Jerman Timur ini
kondisinya tidak maju, dia tertutup. Lalu selanjutnya yang B, itu adalah dampak dari perang dingin. Yang pertama, dampak perang dingin dalam politik global. Perang dingin membawa dampak besar dalam cakupan global. Dampak perang dingin yang dapat kita lihat adalah perebutan pengaruh politik di negara-negara berkembang dan negara yang baru merdeka. Negara yang baru merdeka pada umumnya sedang menata kehidupan politik. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh negara adikuasa untuk menanamkan ideologinya di negara-negara berkembang. Bahkan Amerika Serikat dan Uni Soviet juga terlibat dalam perang kemerdekaan di berbagai negara. Ya, ini benar sekali ya. Jadi yang selanjutnya yang kedua, keterlibatan Amerika Serikat dengan Uni Soviet dalam perang kemerdekaan negara berkembang ini diwujudkan dengan memberikan bantuan senjata dan juga dana. Salah satunya ini membantu kemerdekaan dari Vietnam. Kemudian Korea, nih sudah jelas sekali. Banyak lagi. Lalu dampak perang dingin lainnya yaitu seperti muncul aliansi seperti aliansi liberal dan juga aliansi komunis. Tadi sudah dijelaskan ya. Lalu dampak perang dingin dalam ekonomi global. Nah, ini sangat mempengaruhi. Jadi, dampak ekonomi dari perang dingin ini tidak hanya dirasakan oleh negara Eropa, tetapi juga oleh negara Asia dan Afrika. Perekonomian negara Asia dan Afrika terdampak akibat perebutan hegemoni kekuasaan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selain kesenjangan ekonomi di Eropa, perang dingin juga berdampak pada kemunculan negara superpower. Keberadaan negara superpower ini menyebabkan perekonomian dunia dikuasai oleh pemegang modal. Amerika Serikat memainkan peran besar sebagai kreditur terbesar bagi negara-negara berkembang, yaitu munculnya yang namanya MSA atau Mutual Security Act, yaitu pada tahun 1948, di mana MSA ini merupakan bantuan ekonomi Amerika Serikat untuk negara-negara Asia. Nah, kedua, selain MSA tadi, itu ada the 4-point program for the economic development in Asia. Jadi, kalau program kedua ini merupakan bantuan peralatan ekonomi atau bantuan kredit yang diambil dari sektor swasta di Amerika Serikat. Lalu, yang ketiga itu ada yang namanya Marshall Plan. Nah, Marshall Plan ini merupakan program bantuan yang diberikan kepada negara-negara Eropa Barat. Nah, untuk tokoh di samping itu adalah George C. Marshall, pencetus Marshall Plan. Ketiga, ada dampak perang dingin bagi Indonesia. Indonesia merupakan negara yang lahir setelah Perang Dunia II berakhir. Sebagai negara yang baru terbentuk, Indonesia memiliki hubungan politik dan ekonomi yang belum stabil. Nah, oleh karena itu, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh negara-negara yang berseteru dalam Perang Dingin. Dampaknya itu ada di bidang politik dan juga di bidang ekonomi. Kalau di bidang politik, di sini kita bisa melihat campur tangan Amerika, yaitu pada saat adanya perjanjian Renville. Nah, Amerika ini memberikan kapal Renville miliknya untuk dijadikan tempat perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Nah, kemudian untuk di bidang ekonomi, di sini Indonesia juga pernah condong ke barat dan ke timur juga. Contohnya, Indonesia pernah menerapkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin pada masa Insinyur Soekarno ini dipilih ketika Soekarno telah pulang dari perjalanannya ke wilayah Tiongkok. Jadi di sana melihat rakyatnya itu sangat makmur, tertata karena adanya sistem komunis itu. Sehingga diterapkan oleh Soekarno dalam demokrasi terpimpin. Lalu di masa Soeharto ini keuangannya itu juga berpihak ke barat, yaitu ke Amerika. Jadi ini sangat berpengaruh ya, dampak perang dingin itu sangat terasa sekali, di mana pada waktu itu Indonesia baru merdeka sehingga belum stabil. Lalu bentuk peran aktif Indonesia pada masa perang dingin. Yang pertama itu peran aktif Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB tadi. Jadi GNB atau gerakan non-blok ini dipelopori oleh Insinyur Soekarno yang menginginkan perdamaian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet atau menginginkan perang dingin itu mulai mereda.
sehingga membuat GNB supaya negara-negara Asia dan juga Afrika ini tidak condong atau tidak memihak ke blok barat maupun ke blok timur. Lalu aktif dalam ASEAN. Nah, jadi Indonesia di sini juga tergabung dalam ASEAN. Ada negara-negara Asia lainnya, Asia Timur lainnya, Asia Tenggara lainnya yang masuk dalam ASEAN. Lalu aktif dalam kerjasama kawasan Utara Selatan. Jadi setelah adanya Perang Dingin, wilayah dunia ini terbagi menjadi dua, yaitu kawasan utara dan kawasan selatan, di mana kawasan utara itu dikategorikan sebagai negara-negara maju, sedangkan kawasan selatan ini dikategorikan sebagai negara-negara yang berkembang atau kurang maju. Lalu yang keempat, aktif dalam penyelesaian masalah Palestina dan Israel. Ya, sekian untuk materi bab 3. Jadi nanti untuk penilaian tengah semester itu materinya hanya dari bab 1 dan bab 2. Tetapi nanti untuk akhir semester 1 itu materinya bab 1, 2, dan 3. Oke, jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar atau kalian bisa menulis di kolom forum dari materi yang sudah saya share ini, atau juga bisa melalui chat privat. Oke, terima kasih. Terima kasih ya sekali lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi.